Melihat mantan kekasihnya datang, rasa rindu dan cintanya Harisbaya ke Gesan Ulun makin menggebu-gebu. Malam kian semakin larut. Setelah Panembahan Prabu tertidur pulas, Harisbaya mengendap-endap mendatangi tajuk keraton di mana tempat Prabu Gesan Ulun sedang beristirahat. Dan Harisbaya datang untuk membujuk Gesan Ulun agar Gesan Ulun mau membawa kabur dirinya ke Sumedang. Untuk menyimak selengkapnya silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Check it out. Sahabat Serintil, pada masa pemerintahan Prabu Gesan Ulun ada suatu peristiwa penting yang menurut Pustaka Kertabumi 1/2 halaman 70, peristiwa Harisbaya terjadi pada tahun 1507 Saka atau berketepatan dengan tahun 1585 Masehi. Peristiwa ini dimulai ketika Prabu Gesan Ulun pulang berguru dari Demak dan Pajang. Ketika Prabu Gesan Ulun sedang bertamu di Cirebon, sang Prabu bertemu dengan Ratu Harisbaya, istri kedua Panembahan Ratu yang masih muda. Harisbaya merupakan putri Pajang berdarah Madura yang diberikan oleh Arya Pangiri, penguasa Mataram, kepada Panembahan Ratu. Pemberian Harisbaya ke Panembahan Ratu oleh Arya Pangiri ini agar Panembahan Ratu bersikap netral. Karena setelah Hadiwijaya Raja Pajang wafat, terjadilah perebutan kekuasaan antara keluarga Keraton Pajang yang didukung oleh Panembahan Ratu, menghendaki agar yang menggantikan Hadiwijaya adalah Pangeran Banowo, putra bungsunya. Tetapi pihak keluarga Trenggono di Demak menghendaki Arya Pangiri, putra Sunan Prawoto dan menantu Hadiwijaya sebagai penggantinya, yang akhirnya Arya Pangirilah yang meneruskan kekuasaan di Pajang. Selama berguru di Demak, Prabu Gesan Ulun belajar ilmu keagamaan. Sedangkan di Pajang, beliau berguru kepada Hadiwijaya belajar ilmu kenegaraan dan ilmu perang. Selama di Pajang inilah Prabu Gesan Ulun berjumpa dengan Harisbaya dan menjalin hubungan kekasih, yang akhirnya hubungan kekasih ini terputus karena Ratu Harisbaya dipaksa menikah dengan Panembahan Ratu oleh Arya Pangiri. Ada kemungkinan setelah pulang berguru dari Demak dan Pajang, Prabu Gesan Ulun singgah dulu di Cirebon untuk memberikan ucapan selamat kepada Panembahan Ratu atas pernikahannya dengan Harisbaya. Melihat mantan kekasihnya datang, rasa rindu dan cintanya Harisbaya ke Gesan Ulun makin menjadi-jadi. Setelah Panembahan Ratu tertidur, maka Harisbaya mengendap-endap mendatangi tajuk keraton di mana Prabu Gesan Ulun sedang beristirahat, dan Harisbaya datang membujuk Gesan Ulun agar Gesan Ulun mau membawa kabur dirinya ke Sumedang Larang. Maka ketika itu Gesan Ulun bingung, bagaimana tidak? Karena Harisbaya yang mengajaknya kabur itu adalah istri pamannya sendiri. Sedangkan kalau Gesan Ulun menolak ajakannya, Harisbaya mengancam akan bunuh diri apabila tidak dibawa pergi ke Sumedang. Setelah meminta nasihat kepada 4 pengiringnya dan keempat pengiringnya itu pun memberikan pendapatnya, maka akhirnya malam itu juga Harisbaya dibawa pergi ke Sumedang. Keesokan paginya Keraton Cirebon gempar karena permaisuri hilang beserta tamunya. Melihat istrinya hilang, Panembahan Ratu memerintahkan prajuritnya untuk mengejar rombongan Gesan Ulun. Tetapi prajurit Bayangkara Cirebon yang menyusul Gesan Ulun, rombongannya dapat dipukul mundur oleh 4 pengiring sang Prabu. Akibat peristiwa Harisbaya tersebut, maka terjadilah perang saudara antara Sumedang dan Cirebon. Sebelum berangkat perang, Jaya Perkasa berkata kepada Prabu Gesan Ulun,
ia akan menanam pohon hanjuang di ibu kota Sumedang Larang atau Kutamaya sebagai tanda apabila ia kalah atau mati, maka pohon hanjuang pun akan mati. Namun sebaliknya, apabila ia menang atau hidup, maka pohon hanjuang pun tetap hidup. Setelah berkata demikian, lalu Jaya Perkasa berangkat bertempur. Karena pasukan Cirebon sangat banyak, maka perang pun berlangsung lama. Namun meskipun jumlah tentara Cirebon lebih banyak, akan tetapi perang tersebut dimenangkan oleh Jaya Perkasa. Di pihak lain, Nangganan, Kondang Hapa, dan Terong Peot kembali ke Kutamaya, sedangkan Jaya Perkasa terus mengejar pasukan Cirebon yang sudah kocar-kacir bercerai-berai. Sementara itu, di Kutamaya, Prabu Gesan Ulun menunggu Jaya Perkasa dengan gelisah dan cemas. Karena anjuran Nangganan yang mengira Senopati Jaya Perkasa gugur dalam medan perang agar Prabu Gesan Ulun segera mengungsi ke Daya Luhur tanpa melihat dulu pohon hanjuang yang merupakan tanda hidup matinya Jaya Perkasa. Maka sejak itulah ibu kota Sumedang Larang pindah dari Kutamaya ke Daya Luhur. Keputusan Gesan Ulun memindahkan pusat pemerintahan ke Daya Luhur sesungguhnya merupakan langkah logis dan mudah dipahami. Pertama, dalam situasi gawat menghadapi kemungkinan tibanya serangan Cirebon. Yang kedua, benteng Kutamaya yang mengelilingi ibu kota belum selesai dibangun. Alasan yang ketiga, Daya Luhur di puncak bukit merupakan benteng alam yang baik dan terdapat kebuyutan kerajaan. Jaya Perkasa kembali ke Kutamaya dengan membawa kemenangan. Akan tetapi ia heran karena ibu kota telah kosong, sunyi dan sepi, sedangkan pohon hanjuang tetap hidup. Akhirnya Jaya Perkasa menyusul ke Daya Luhur, dan setelah bertemu dengan Prabu Gesan Ulun, ia marah besar, menanyakan mengapa sang Prabu meninggalkannya tanpa melihat dulu pohon hanjuang. Setelah mendengar penjelasan dari Prabu Gesan Ulun bahwa pindahnya ibu kota atas anjuran Nangganan, maka Jaya Perkasa marah kepada Nangganan karena merasa dikhianati oleh saudaranya sendiri dan meninggalkan rajanya sambil bersumpah serapah tidak akan mau lagi mengabdi pada Prabu Gesan Ulun. Terdengar bahwa Panembahan Ratu akan menceraikan Harisbaya. Sebagai ganti talaknya, daerah Sindangkasih harus diberikan ke Cirebon. Maka akhirnya Prabu Gesan Ulun menikah dengan Harisbaya. Demikian kisah Harisbaya yang dibawa kabur ke Sumedang oleh Gesan Ulun. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.